Sejak selesai akreditasi, alhamdulillah sudah tidurnya nyenyak ya. Oh, sebelumnya tidurnya nggak nyenyak berarti ini? Ya lumayan. Misalnya ada orang yang harus dioperasi kaki kanannya, tapi ternyata yang dioperasi kaki kirinya. Nah, itu kan terjadi namanya insiden keselamatan pasien. Nah, di akreditasi mengatur itu, bagaimana nanti harus penandaan, bagaimana verifikasi sebelum operasinya itu dilakukan. Nah, itu juga salah satu contoh upaya standarisasi untuk menjaga keselamatan pasien. Selain untuk persiapan juga agar setelah kita akreditasi semua yang sudah kita lakukan dengan sempurna itu tadi tidak terlewatkan lagi, dokter ya, masih tetap akan terlaksana sampai kapanpun. Betul, berkesinambungan. Betul, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Sapa Sehat Rumah Sakit Umum Universitas Muhammadiyah Malang. Halo, perkenalkan nama saya Rizky Oktavia. Hari ini saya sebagai host di episode kali ini. Nah, besti-besti Sapa Sehat di rumah. Hari ini kita tidak sedang membahas tentang kesehatan. Hari ini kita sedang membahas tentang sesuatu yang sudah diraih oleh rumah sakit kita, sesuatu yang wah gitu ya, sesuai dengan tema kita pada episode kali ini, yaitu prestasi sempurna akreditasi paripurna. Nah, sobat Sapa Sehat di rumah, kita akan melihat beberapa cuplikan keseruan akreditasi kemarin. Yuk kita lihat dulu yuk, check this out. Baik sobat sehat sekalian, sudah lihat ya beberapa cuplikan gimana sih hektiknya, gimana sih riwahnya untuk persiapan menuju akreditasi di Rumah Sakit Umum Universitas Muhammadiyah Malang ini. Nah, oleh karena itu, karena saking sibuknya, saking semangatnya para karyawan Rumah Sakit Umum Universitas Muhammadiyah Malang ini untuk menyambut akreditasi. Alhamdulillah ya, kerja keras dari teman-teman membuahkan sebuah hasil ya dokter ya, yaitu kita mendapatkan gelar akreditasi paripurna. Ibaratnya hotel ini udah hotel yang paling mewah ini ibaratnya ya, seperti itu. Nah teman-teman sekalian, sesuai tema kita pada episode kali ini tentang akreditasi yang paripurna, kita kedatangan narasumber yang paling pas dan paling cocok nih. Beliau merupakan Ketua Pelaksana Akreditasi Rumah Sakit Umum Universitas Muhammadiyah Malang. Beliau juga merupakan salah satu dokter spesialis jantung di rumah sakit kita. Siapa nih? Kepo nggak? Beliau adalah Dr. Dedi Irawan, spesialis jantung. Halo Sobat Sehat RSUMM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau salam udah disalamin dulu sama dokternya. Iya, saya biasa suka duluan. Assalamualaikum Dr. Dedi. Waalaikumsalam Mbak Kiki. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Mbak Kiki sehat juga ya? Saya selalu sehat dokter. Siap. Dokter gimana? Masih deg-degan apa sudah hilang deg-degannya? Sudah hilang, sudah lama hilang. Iya. Sejak selesai akreditasi, alhamdulillah sudah tidurnya nyenyak ya. Oh, sebelumnya tidurnya nggak nyenyak berarti ini? Ya lumayan. Fun fact berarti ini ya, tidurnya dokter Dedi selama akreditasi nggak nyenyak pemirsa. Oh, dokter Dedi, ini tadi sudah dilihatkan ternyata kita akreditasi paripurna dokter ya? Alhamdulillah dokter. Saya pengen di-spill dong dokter. Oh gitu. Kan saya pengen di-spill nih. Mana sih, kan cuman saya dari tadi bilangnya cuman akreditasi paripurna. Mana sih sertifikatnya? Ada nggak dokter? Ada dong. Jadi ini dokter ya. Nah ini, jadi Sobat Sehat, ini sedikit saya jelaskan ya. Jadi alhamdulillah kita bisa mempertahankan predikat paripurna ya. Sebelumnya kita akreditasi juga sudah bintang 5. Dan untuk yang kali ini kita bisa mempertahankan. Ini adalah momen saat penyerahan sertifikat akreditasi oleh Ketua Umum LARSI ya, Dr. Umi Sarkiah di Jakarta ya.
mungkin nggak terlalu jelas ya. Ini di Jakarta, dokter? Iya, ini supaya lebih jelas tunjukkan, mungkin. dokter. Ini ya, dia pemirsa. Ini adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan dan juga Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Indonesia atas pencapaian paripurna bintang 5 dari RSU UMM. Tepuk tangan yang banyak. Terima kasih. Ini tentunya berkat kerjasama dan kerja keras teman-teman semua di RSU UMM ya. Iya dokter, dokter ditunjukkan dulu dokter ke gitu. kamera sana dokter, kamera sana dokter. Alhamdulillah kita benar-benar bintang 5 paripurna Bintang 5. Besti di rumah. Iya. Dokter, Oke, terima udah cukup kasih. ya? Cukup saya bantu taruh. Dokter, ini kita kan hari ini mau mengupas dan ingin mengulik tentang akreditasi dan lain sebagainya, dokter ya. Betul. Dokter, saya ingin bertanya kepada dokter Dedi, ini dokter. Maksud dan tujuan adanya akreditasi rumah sakit itu apa sih dokter? Dan apakah semua rumah sakit ya memang harus mempunyai akreditasi? Gimana dokter? Iya, terima kasih Mbak Kiki. Jadi akreditasi rumah sakit itu memang sebuah keniscayaan kalau di Indonesia ya. Jadi ini memang sesuai syarat undang-undang semua rumah sakit harus terakreditasi. Kenapa? Karena akreditasi itu adalah pemantauan evaluasi eksternal. Jadi dari luar, bukan hanya rumah sakit yang melakukan evaluasi terhadap dirinya sendiri, tapi oleh pihak luar. Dalam hal ini Kementerian Kesehatan dan juga lembaga akreditasi. Nah, tujuannya apa? Yang utama dan yang paling utama adalah untuk peningkatan mutu layanan kesehatan. Dan yang kedua adalah untuk peningkatan keselamatan pasien. Jadi tujuan kita memang akreditasi itu bukan hanya untuk sekedar dapat sertifikat Mbak Kiki ya. Jadi kalau mungkin dapat aja gampang, tapi yang sulit nanti bagaimana pencapaian kita itu nanti berkelanjutan. Jadi bukan hanya di atas kertas. Setelah akreditasi kembali ke settingan awal. Semuanya tidak sesuai standar. Jangan sampai ya. Jadi semuanya nanti harus tetap berkelanjutan meskipun tidak akreditasi sudah selesai. Maka upaya untuk peningkatan mutu layanan dan juga keselamatan pasien harus tetap kita lakukan. Mungkin itu maksud tujuan ya akreditasi. Makanya memang semua rumah sakit ya harus supaya semuanya terstandar. Jadi ini adalah upaya peningkatan mutu untuk rumah sakit di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia. Betul, dokter ya. Iya. Jadi alhamdulillah kita kemarin sukses berarti dokter ya. Alhamdulillah berkat kerja keras teman-teman ya kita bisa mempertahankan. Alhamdulillah. Lanjut dokter. Ini standar apa saja sih yang dinilai dalam akreditasi dokter? Iya, ini pertanyaan berat ini ya karena kalau kita masuk ke materi akreditasi itu banyak ya babnya, nanti ada 16 bab. Kalau didiskusikan mungkin kita bisa tidur di sini Pak. 3 hari 3 malam nggak selesai. Jadi memang agak berbeda di akreditasi pasca pandemi ini karena standar yang dikeluarkan itu adalah Kemenkes yang membuat. Namanya standar akreditasi sesuai peraturan dari Kemenkes ya. Disingkatnya sih kita bahasa gaulnya itu Starkes. Starkes itu artinya standar akreditasi ya kesehatan yang dikeluarkan oleh Kemenkes. Nah, di situ memang ada total 16 babnya. Tapi secara umum itu dibagi menjadi 4 kelompok bab. Jadi yang pertama nanti itu terkait dengan manajemen rumah sakit. Jadi bagaimana tata kelola pimpinan ya, pemilik di TKRS, kemudian bagaimana pengelolaan untuk pencegahan pengendalian infeksi, bagaimana untuk kualifikasi staf ya dan kepegawaian. Jadi yang terkait manajemen itu nanti masuk di dalam kelompok manajemen. Kemudian yang kedua itu adalah kelompok pelayanan berfokus ke pasien. Jadi bagaimana standar akreditasi itu mengatur layanan rumah sakit terhadap pasien. Misalnya kita harus menghormati hak dan kewajiban pasien, itu ada di bab HPK ya. Kemudian bagaimana pelayanan anestesi dan bedah misalnya, itu ada di bab PAB. Kemudian yang lain tentang akses dan kesinambungan pelayanan misalnya. Jadi itu lebih terkait pada standar yang mengatur bagaimana kita melakukan pelayanan kepada pasien. Intinya berfokus ke pasien. Nah, kemudian yang ketiga adalah kelompok bab terkait dengan sasaran keselamatan pasien. Jadi ini yang juga poin kunci karena di bab ini adalah yang menentukan kelulusan rumah sakit. Jadi kalau bab tentang sasaran keselamatan pasien ini tidak lulus, maka semua standar akan tidak lulus. Jadi rumah sakit itu bisa dikatakan tidak lulus kalau bab SKP-nya ini nggak lulusnya. Jadi ini penting karena apa? Sasaran keselamatan pasien. Tadi salah satu tujuannya kan untuk keselamatan. Latar belakangnya dulu kenapa harus ada standar terkait akreditasi ini karena banyak kejadian terkait keselamatan pasien. Misalnya yang paling gampang Mbak Kiki ya, mungkin Mbak Kiki juga pernah baca berita nih. Misalnya ada orang yang harus dioperasi kaki kanannya.
tapi ternyata yang dioperasi kaki kirinya. Nah, itu kan terjadi namanya insiden keselamatan pasien. Nah, di akreditasi mengatur itu bagaimana nanti harus penandaan, bagaimana verifikasi sebelum operasinya itu dilakukan. Nah, itu juga salah satu contoh upaya standar akreditasi untuk menjaga keselamatan pasien. Nah, yang keempat ini terkait dengan program nasional. Ya, jadi itu adalah titipan dari pemerintah untuk program-program yang ada di pemerintahan atau Kementerian Kesehatan, ya, misalnya tentang PONEK, tentang TB, kemudian tentang HIV, tentang stunting, wasting, dan juga pelayanan KB. Nah, ini adalah bab yang terkait dengan program kesehatan yang ada di Indonesia. Jadi kurang lebih itu bab atau standar yang dibahas oleh standar akreditasi. Memang mulai dari pimpinan ya sampai level ke bawah, sampai pelaksanaan bagaimana security melakukan tugasnya dan sebagainya, itu semuanya ada di standar akreditasi. Jadi sangat lengkap, menyeluruh ya. Jadi kalau rumah sakit itu mau bagus sebenarnya ya standar akreditasi itu aja diterapkan, itu sudah seluruhnya itu sudah mencakup gitu. Iya. Wow. Luar biasa ya. Luar biasa ya, pendengarnya udah pusing brother. Jadi dari Starkes dokter. Ya, Starkes ada 16 terus bab. Itu dibagi 4 itu tadi 4 kelompok bab ya, secara manajemen, terus yang asuhan pelayanan berfokus pada pasien ya. SKP yang mencakup IKP juga, sasaran keselamatan pasien ya. Dan yang terakhir itu tadi adalah program nasional. Ya, betul. Terus dokter, kenapa sih akreditasi kali ini kok memilih LARSI? Ya, betul. Jadi ini juga yang baru ya di era akreditasi pasca pandemi. Jadi ada berdasarkan keputusan Kementerian Kesehatan itu ada 6 lembaga, namanya itu LIPA ya, Lembaga Independen Penyelenggara Akreditasi. Ya, kalau Mbak Kiki tahu mungkin dulu hanya satu ya, satu lembaga. Kalau sekarang yang baru di tahun 2021 itu diputuskan ada 6 lembaga yang menjadi mitra Kemenkes untuk sebagai lembaga akreditasi atau LIPA tadi ya. Ada diantaranya seperti KARS ya, LARSI, LARS dan sebagainya. Ada 6 ya. Nah, kemudian dari situ kita akhirnya rumah sakit itu banyak pilihan dan dari Kemenkes memberikan kebebasan. Artinya tidak ditentukan rumah sakit harus ikut mana. Sehingga kita akhirnya melihat bagaimana profil satu-satu masing-masing lembaga. Dan yang kami lihat di Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Indonesia atau LARSI ya dikenalnya, itu yang nilai-nilai mungkin yang menjadi poin plus untuk kami pilih itu yang pertama karena dari LARSI ini menekankan nilai-nilai humanis. Jadi memperlakukan antara rumah sakit dengan surveyor itu secara humanis ya. Jadi perlakuannya secara baik ya, hubungan yang baik antar sesama manusia gitu, kemanusiaan. Kemudian yang kedua juga ada teamworknya. Jadi antara lembaga dengan rumah sakit ini satu kesatuan, teamwork. Jadi saling mendukung, saling membantu ya untuk tercapainya akreditasi. Ya. Kemudian yang terakhir di LARSI itu mengembangkan nilai kesetaraan. Ya, jadi sekali lagi lembaganya itu tidak menempatkan posisi lebih tinggi daripada rumah sakit atau staf yang disurvei. Nah, dari ketiga poin itulah yang membuat kami dari pimpinan dan seluruh unsur di rumah sakit memutuskan untuk memilih LARSI sebagai lembaga akreditasi untuk RSUMM. Gitu. Jadi memang ini dokter ya, maksudnya semua rumah sakit emang harus standarnya sesuai LARSI semua, atau kan ada kayak KARS sendiri, ada LARSI. Apakah ini pertanyaan saya sendiri nih sebenarnya dokter. Apakah itu jenjangnya bertahap kayak misalnya KARS dulu, habis KARS itu terus LARSI atau gimana? Karena sebelumnya kita KARS dokter ya. Iya betul. Kalau nggak salah itu gimana dokter? Ya jadi yang dulu memang seperti itu ya. Jadi hanya ada satu KARS. Kemudian yang baru ini lembaganya ada 6, tapi standarnya itu 1. Lembaganya ada 6, Starkesnya tadi 1. Itu yang membuat adalah Kemenkes. Ya, jadi sebenarnya semua lembaga ini menerapkan standar yang sama. Ya, mungkin tapi itu tadi yang menjadi pembeda pendekatannya saja. Masing-masing lembaga mungkin punya strategi masing-masing. Ya. Tapi kalau untuk standar akreditasinya sama, jadi menggunakan Starkes dari Kemenkes. Jadi tidak akan berbeda nanti akreditasi di satu lembaga dengan lembaga yang lain, standarnya sama. Yang digunakan adalah Kemenkes. Termasuk nanti di pengeluaran hasilnya itu juga kalau dulu lembaga yang mengeluarkan hasilnya bahwa rumah sakit itu terakreditasi. Sekarang semuanya Kemenkes bersama dengan lembaga.
Jadi yang tanda tangan ya Kementerian Kesehatan dan juga lembaga untuk penyelenggara akreditasinya. Dalam hal ini kita LARSI gitu. Kemarin hasilnya bagus, Dokter. Alhamdulillah ya, hasil maksimal paripurna ya, nggak ada gitu. lagi di atas paripurna. Jadi itu udah pencapaian paling tinggi yang 1/100 berapa, Dokter, kemarin kita? Ya mungkin kalau nilai rata-rata kemarin kita? Di atas 90% lah pencapaian kita semua. Alhamdulillah. Tepuk tangan lagi, tepuk tangan pemirsa semuanya, tepuk tangan. Ini berkat teman-teman, kerja keras teman-teman semua tim dari akreditasi. Dibelani sampai nggak tidur. Betul. Kerja pagi sore malam, pagi dinas biasanya. Kan kebetulan di ruangan saya juga ada yang di timnya akreditasi, pagi dinas. Betul. Yang di HPK kalau nggak salah ya. Betul. Nah, pagi dinas, terus yang masih rapat sampai sore, besok rapat lagi, dan alhamdulillah membuahkan hasil yang maksimal untuk kita semua gitu, Dokter ya. Iya, itulah perjuangan dari teman-teman. Alhamdulillah. Kita ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman, Dokter ya. Iya, betul. Baik, Dokter. Selanjutnya adalah siapa saja surveyor LARSI kemarin, Dokter? Iya, jadi kita melalui tahapan dengan LARSI itu sejak pendampingan ya. Jadi tahapannya kan 3 kalau di lembaga itu, ada pendampingan dulu, kemudian ada survei simulasi, kemudian yang terakhir ya survei akreditasinya itu sendiri. Kebetulan kemarin ada 2, karena kita rumah sakitnya kelas C, ada 2 surveyor yang datang ke rumah sakit kita ya. Jadi waktu itu Dokter Didik dan Ibu Dewi ya. Yang akreditasi. Iya, betul ya. Dari Tuban dan dari Jawa Tengah satunya ya. Di samping itu kita juga alhamdulillah rumah sakit UMM itu juga mempunyai surveyor ya dari LARSI. Kita ada 3 orang yang sudah pelatihan untuk menjadi surveyor LARSI, ya saya sendiri, kemudian ada Mbak Tiwu, Escap Nurse MH, kemudian ada Mbak Jamilatus, Escap Nurse ya. Nah, memang tujuan dari rumah sakit memberangkatkan kita untuk ikut menjadi surveyor itu menambah wawasan kita terhadap standar akreditasi karena baru itu tadi ya. Kemudian yang kedua juga kita bisa menjadi surveyor internal. Jadi kita melakukan survei ke dalam rumah sakit kita sendiri untuk persiapan. Mungkin itu selain untuk persiapan juga agar setelah kita akreditasi semua yang sudah kita lakukan dengan sempurna itu tadi tidak terlewatkan lagi, Dokter ya, masih tetap akan terlaksana sampai kapanpun. Betul, berkesinambungan. Betul, alhamdulillah. Tapi kemarin jujur saya kan sebelumnya kan waktu saya masuk sini kebetulan memang belum ada akreditasi, Dokter, kebetulan tertabrak oleh COVID juga kan kemarin. Dan ternyata pernah denger sih kayak dari teman-teman, aku akreditasi kok wis bingung, kok pasti ruwet gitu segala macam kan. Menegangkan. Terus kemarin sudah saya merasakan sendiri ya, memang ada beberapa yang sedikit bingung, tapi kan kebetulan jenengan juga melakukan simulasi, jenengan juga ngasih pedoman kepada seluruh karyawan. Kemarin jangan jelaskan waktu di basement itu, Dokter ya, jelaskan bagaimana itu akreditasi, mutu itu gimana, IKP gimana, SKP, jadi minimal kita paham seperti ini. Kemudian nanti kalau waktu itu saya sempat kedatangan, Dokter, soalnya waktu itu jadi ditanyai surveyor juga ya, Mbak Kiki. waktu simulasi, Dokter ya. Betul. Waktu simulasi Dokter Mahe kalau nggak salah, Dokter Mahendra itu kebetulan datang ke ruangan saya. Ya untungnya saya sudah dibekali sama jenengan juga, terus sama kepala ruangan saya juga sudah dikasih penjelasan segala macam tentang akreditasi dan lain-lain. Jadi waktu ditanya ya sedikit bisa membantu ya, meskipun nggak banyak loh ya, tapi sedikit bisa membantu. Lumayan lah ya. Lumayan. Kebetulan saya juga bantu ikut di telusur langsung ke pasien kan, Dokter? Iya, betul. Ada juga telusur, jadi selain ke staf, ke pimpinan juga ke pasien ataupun pengunjung ya. Betul. Kemarin kebetulan sama saya juga. Pas telusur langsung ke pasien itu ya untungnya karena kita sudah menjalankan sesuai dengan SK standarnya. Jadi alhamdulillah yang ditanyakan ya jawabannya ya itu yang sudah pasti benar, alhamdulillah. Tegang nggak waktu itu atau kesannya gimana? Sebenarnya tegang, Dokter. Aduh, gimana ini? Takut dijawab, tapi ternyata beliau enak. Dan kita kan karena saya sudah alhamdulillah sudah tahu jawabannya juga, karena saya sudah belajar juga, sudah diajari sama jenengan juga, jadinya bisa menjawab. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jadi, mungkin jadi pengalaman ya. Pengalaman banget buat saya. Lembaga akreditasi Rumah Sakit Indonesia mungkin sebenarnya tidak menegangkan seperti yang dibayangkan ya ternyata ya. Ternyata ya kalau dijalani ya bisa lah. Asalkan memang kita benar-benar bersungguh-sungguh kemarin untuk membantu rumah sakit dalam
meningkatkan akreditasi Iya, kita betul, ini. betul. Ini the last Oke. question dokter ya. Oh, The last gitu. question adalah saya minta tips dan trik supaya dapat bintang 5 paripurna dokter. Gimana? Kita Iya. share untuk ke sobat Sapa Sehat di rumah. Iya, oke. Tentunya memang pengalaman yang kita dapatkan selama persiapan sampai proses survei, ya kita dengan terbuka pasti akan kita bagikan kepada semua ya, sobat sehat maupun teman-teman kita insan perumahsakitan di Indonesia. Menurut saya pribadi untuk bisa mencapai sukses akreditasi itu yang pertama adalah komitmen dari pimpinan. Karena itu segalanya ya. Timnya sudah bekerja bagus tapi kalau tidak didukung oleh komitmen pimpinan ya baik itu nanti untuk penyediaan anggaran, sarana prasarana, alat kesehatan dan sebagainya ya pasti tidak akan berjalan dengan baik. Jadi yang pertama itu adalah komitmen dulu dari pimpinan, pemilik, mulai dari pemilik ya, pimpinan itu direktur, wadir dan seterusnya. Kalau sudah komitmennya bagus, insya Allah nanti bisa lancar ya. Kemudian yang kedua adalah tim akreditasi, karena persiapan ini memang mau nggak mau tim akreditasi ini yang menyiapkan ya. Jadi harus membuat tim yang kuat, yang solid dan tepat ya. Tepat itu artinya masing-masing bab itu kan ada standarnya yang sesuai dengan unitnya ya. Saya ambil contoh misalnya bab tentang pelayanan kefarmasian dan obat ya. Itu maka di situ harus ada orang farmasi tentunya sebagai yang lebih paham dan juga mereka juga sudah menjalankan standar seperti selama ini yang mereka lakukan sesuai profesinya. Jadi seperti itu contohnya. Kemudian di bab PP misalnya itu kan ada tentang layanan radiologi, layanan lab. Nah, bahkan di situ timnya harus berisi ya orang-orang radiologi, orang-orang lab. Jadi pertama supaya membuat standar akreditasi itu nanti mudah ya dipahaminya dan pelaksanaan juga mereka sendiri. Jadi mereka mengetahui standarnya kemudian mereka mengimplementasikan. Nah, itu mereka ada di dalam tim akreditasi. Jadi yang kedua ini adalah tim akreditasi yang kuat, solid dan tepat ya. Kemudian yang ketiga di sini ada peran juga dari surveyor internal ya. Jadi tentunya tadi setelah standar-standar semua dibuat, diimplementasikan harus dievaluasi. Nah, yang mengevaluasi siapa sebelum oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi, maka oleh internal dulu. Siapa yang melakukan? Ya surveyor internal tadi. Kita ada 7 orang surveyor internal yang secara rutin melakukan terusur ya, kemudian simulasi internal ke unit-unit. Ya, itu dalam rangka untuk persiapan menghadapi survei akreditasi. Itu ya. Jadi saya kira itu sih yang penting atau tips-tipsnya untuk rumah sakit itu bisa menyiapkan akreditasi dengan baik dan juga mencapai hasil yang baik. Jadi tipsnya ada 3 dokter Iya, ya. 3 ya, betul. Komitmen dari pimpinan. Oke. Terus pemilihan tim akreditasi yang kuat, solid dan tepat. Tepat. Terus yang betul. terakhir adalah peran surveyor internal. ya, Gitu dokter betul, ya. betul. Itu adalah sedikit tips dan triks dari ketua pelaksana akreditasi loh teman-teman. Ya, berdasarkan pengalaman. Berdasarkan Jadi, pengalaman. Seperti itu mungkin. Alhamdulillah. Dokter ada yang mau dijelaskan lagi dokter? Mungkin ya ini saya mengingatkan ke semuanya ya di podcast ini intinya memang yang pertama tadi, jadi akreditasi ini dilakukan bukan hanya sekedar syarat untuk mendapatkan selembar sertifikat, bukan, tapi lebih dari itu ini adalah upaya untuk peningkatan mutu layanan dan juga keselamatan pasien. Dan prinsip dari akreditasi itu saya punya prinsip 2. Jadi yang pertama itu lakukan apa yang ditulis. Kemudian tulis apa yang dilakukan. Jadi itu prinsip akreditasi ya. Jadi ketika misalnya kita melakukan KIE ke pasien itu harus ditulis di lembar rekam etik. Itu bukti bahwa kita melakukan kegiatan itu. Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tujuan akreditasi ini melakukan sesuatu yang benar. Ya, bukan membenarkan kebiasaan yang salah. Ya, jadi kadang kan kalau kebiasaan mungkin ya belum biasa cuci tangan, nggak apa-apa, nggak cuci tangan aman kok. Nah itu kan kebiasaan yang salah. Tapi yang benar kan harus melakukan cuci tangan. Betul. Nah kita membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Betul. Yang salah, membenarkan yang salah. Iya, gitu. Oh gitu dokter. Ya, ya bagus tadi lakukan yang ditulis. Ya. Tulis apa yang dikerjakan dan kerjakan apa yang ditulis ya. Ya sih kalau saya KII gitu kan juga kita harus tulis dan yang ditulis itu ya harus dilakukan juga, jangan cuma ditulis aja dokter gitu ya. Kemudian yang kedua itu membiasakan yang benar, bukan
membenarkan yang biasa, yang membenarkan yang biasa ya. Jadi membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Iya, karena yang biasa dilakukan belum tentu benar. Betul. Iya, Contohnya tadi cuci tangan. Salah satunya adalah cuci tangan itu. Betul. Oke. Ya. Baik, dokter. Sepertinya sobat-sobat sehat di rumah, ini tadi sudah kita mengulik banyak, kita mengupas tuntas tentang tips dan trik akreditasi dari Dokter Dedi. Nah, sobat-sobat sehat di rumah, tidak terasa waktu kita sudah mau habis, sudah habis malah ya, nggak kerasa dokter ya. Asik soalnya ngobrol sama Dokter Dedi. Tidak terasa episode Sapa Sehat kita sudah berakhir, dan saya terima kasih banyak kepada sobat-sobat sehat yang di rumah karena sudah menonton acara episode pada pagi hari ini dari awal sampai dari akhir. Nah, buat kalian semua kalau masih ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk share, like, sama komen juga, like, share, sama apa lagi nih? Subscribe. Nah, bener dokter, jangan lupa subscribe di channel kita UMM Hospital, dokter ya. Dokter sudah follow? Oh sudah dong. Ya, jangan sampai enggak loh dokter. Pasti. Ya. Nanti ada Dokter Dedi muncul. Berapa kali dokter muncul di podcast dokter? Wah udah sering. Oke teman-teman sekalian, saya mau pamit undur diri. Jika ada sumur di ladang, bolehkah kita menumpang mandi? Jika ada umur panjang, bolehkah kita ketemu di episode yang nanti-nanti? Saya Rizky Octavia mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.